Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk, masih bersama dengan Pak Joni G. Plate yang bergabung dari gedung DPR dan juga lewat sambungan telepon bersama dengan Pak Yandri Susanto. Saya ke Bang Refli Harun dulu yang ada di studio. Bang, dengan kondisi seperti ini kita lihat tadi juga perdebatannya cukup alot begitu ya. Apakah ada kemudian pihak, kalau Anda katakan ada pihak eksternal yang mau nggak mau harus intervensi atau fasilitas itu, siapa kemudian Bang Refli? Ya, kita lihat akar persoalannya kan. Oke. Akar persoalannya lagi-lagi itu jatah alat kelengkapan. Ya mungkin bagi beberapa partai politik, bagi kubu KIH bukan soal itu saja, tetapi bagaimana agenda-agenda kemudian di DPR ini mereka bisa kawal. Kan soal palu itu penting begitu. Tetapi intinya adalah harus ada jalan keluar, kan, breakthrough. Nah, kalau tidak bisa musyawarah mufakat, ya maka kemudian kita mencari pihak eksternal. Ada yang mengatakan bahwa wah kalau begitu Jokowi keluarkan saja Perpu yang menggantikan Undang-Undang MD3. Saya termasuk yang tidak setuju. Kenapa? Ini akan membuat Jokowi terlibat di dalam pertikaian atau kisru di DPR ini yang menurut saya akan tidak produktif bagi pemerintahan Jokowi. Karena itu yang terbaik adalah sebenarnya kita bawa saja ke Mahkamah Konstitusi, tapi kedua pihak harus gentle. Ya, gentle, ada gentleman agreement, yaitu dua hal yang dibawa. Pertama, mekanisme deadlocknya. Karena kalau misalnya 5-5 kan deadlock. Nah, minta buang ketentuan ini di MK. Jadi pengambilan keputusan itu tidak perlu dengan mempertimbangkan jumlah fraksi, tapi yang paling penting adalah misalnya jumlah anggota 50% plus 1 misalnya. Oke, yang hadir Nah itu berarti kan kemudian KMP akan mendapatkan poin. Mereka bisa dengan mayoritas mereka bisa akan terus kan, dan tidak akan disandra oleh tapi minoritas. itu sudah jelas kemudian untuk posisi KIH sendiri begitu Bang. Tetapi KIH sebaliknya minta juga ke MK bahwa pemilihan pimpinan alat kelengkapan itu tidak dengan sistem paket. Jadi dikembalikan kepada kedaulatan anggota. Ya, itu argumentasi konstitusinya mudah dibuat. Nah, kalau seandainya kemudian dikabulkan MK juga, ya sudah kembali lagi ke DPR, lakukan musyawarah mufakat untuk membagi alat kelengkapan. Kalau tidak berhasil, voting. Tapi votingnya bukan voting paket, tapi votingnya adalah one person, one vote. Nah, kalau one person, one vote, kita bisa bayangkan kalau misalnya alat kelengkapan itu 4, tidak mungkin sapu bersih. Karena pasti biasanya suara kedua untuk KIH, suara ketiga untuk KMP atau sebaliknya dan lain sebagainya. Nah, ini akan baik, akan lebih mencerminkan kemudian arus politik ya yang ada di MPR, yang ada di DPR. Nah, masalahnya adalah sekarang ini kan starting point-nya sudah berbeda. KMP sudah agak menang jauh kan begitu kan. Sementara KIH kemudian ketinggalan. Nah, kira-kira solution yang tidak win-win ini sebenarnya tidak win-win kan, tetapi dia menjadi jalan keluar. Apakah kemudian bisa diterima atau tidak? Karena begini, katakanlah hari ini KMP mengatakan kami sudah lengkap semuanya, tetapi sandra yang dilakukan oleh KIH itu akan menyebabkan DPR akan tidak bisa berbuat apa-apa, karena setiap keputusan DPR itu akan menjadi keputusan yang tidak konstitusional, gitu yang ilegal, yang bertentangan dengan Undang-Undang MD3 dan Tatip, karena tidak memenuhi quorum fraksi, walaupun memenuhi quorum anggota, karena itu kumulatif bukan alternatif begitu. Oke, saya coba ke Pak Joni. Pak Joni, sudah ada kemudian solusi pilihan lain yang ditempuh atau ajak duduk bersama dengan KMP begitu, atau hanya dengan mengambil tindakan yang Anda katakan bahwa ini cukup negarawan, kemudian dengan memilih membuat pimpinan DPR sementara begitu? Saya kira kesempatan untuk kembali membuka dialog, ya, membangun pembicaraan yang lebih terhormat di antara para pimpinan ini, itu harus menjadi alternatif yang pertama. Ya. Ini untuk membangun bangsa dan negara. Perlu ditonjolkan, ya, kita mundur selangkah untuk maju beberapa langkah ke depan. Sudah ada kemudian yang memulai mengkomunikasikan itu dengan KMP begitu Pak Joni? Ya, usaha membangun itu terus dilakukan. Jadi tidak bisa DPR dibiarkan dalam situasi deadlock seperti ini. Kita harus mempunyai jalan keluar secepat-cepatnya. Ya. Secepatnya itu langkah seperti apa Pak Joni? Adakah langkah hukum atau ada langkah lain kemudian yang akan diambil oleh KIH begitu? Yang paling cepat tentu jika para pimpinan ini mau duduk bersama dan membicarakan ini. Ini kalau ada 63 alat kelengkapan dalam rangka untuk menjaga check and balances di DPR juga, ya, maka bagi-bagilah kewenangan itu. Karena Undang-Undang MD3 dan Tatip itu juga bisa berbahaya kalau disalahgunakan.
apabila ada diktator mayoritas di parlemen, maka dia juga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan untuk masa 5 tahun ke depan. Ya, ada itu sanksi-sanksi dari keputusan-keputusan rapat ya DPR RI di komisi-komisi apabila tidak dilaksanakan oleh pemerintah. DPR bisa menggunakan hak angket, interpelasi dan hak penyihatan pendapat. Bahkan punya sanksi hukum. Nah, apabila ada tidak keseimbangan di DPR, maka pemerintah akan terganggu selama 5 tahun. Oke, saya Untuk coba menghindari ke itu saya kira Pak Yandri, masih bersama kami? Ya, Mbak Ya, Monika. Pak Yandri, ini juga masih terkait dengan langkah komunikasi yang bisa dilakukan. Kalau dari pihak KMP sendiri seperti apa? Apakah akan terus jalan sambil membiarkan kondisi yang ada saat ini dengan putusan KIH yang membuat pengurus sendiri atau pengurus tandingan begitu? Atau adakah langkah komunikasi, langkah hukum yang bisa diambil begitu? Ya, sebenarnya gini, saya bilang tadi, ini tidak ada deadlock ya kan, kita sudah jalan terus ya kan. Kalau komunikasi, rapat konsultasi, lobby-lobby sudah sering Mbak Veronica dilakukan. Bahkan kita dengan jiwa besar, 4 kali kita hadiri terus rapat paripurna. Menunggu kawan-kawan memasukkan nama. Cuma setelah masukkan nama kok baru, setelah itu kan kita bisa dinamika di komisi kan bisa beda-beda lagi sebenarnya. Tapi mereka juga datang aja nggak mau, kok masuk aja nggak mau gitu. Gimana mau lobby-lobby di komisi gitu loh, ya kan? Jadi ini yang menjadi rapat paripurna kita ketahui bersama ya. Itu diisi dengan interupsi semuanya. Di situ bukan forum dialog itu. Begitukah Pak Yandri? Itu yang ada interupsi saja. Kan, gini, 5 fraksi Mbak Veronica lancar sekali memasukkan nama. Terakhir P3 sudah ketok palu juga. Jadi sudah 6 fraksi yang memasukkan nama itu. Jadi menurut saya gini, apa namanya Mbak Veronica, kita tidak mau disandera orang-orang yang tidak mau bekerja, yang hanya mungkin mau ngerecokin DPR, kami tetap akan jalan gitu loh. Baik, Pak Yandri, ini ada terkesan Ini skeptis jadi- juga dari kubu KIH Ini sendiri bahwa bukan mereka untuk menganggap bahwa merecoki. kalaupun Ini mereka untuk masuk dalam bangsa dan forum- negara. Apa? Gimana Mbak Veronica? Ini untuk bangsa dan negara, bukan untuk merebut Ya, makanya kekuasaan, gini, bukan Bang untuk Juni, ngerecokin. kalau untuk bangsa Saya dan kira negara, tidak Pak Yandri. karena kan pimpinan sudah Tidak. terbentuk. Udah masuk aja ke komisi-komisi Nah, itu- kita rapat kok. Kan itu kan pimpinan Iya, politik itu kolegial pimpinan yang gitu loh. terbentuk Bukan harus orang-orang. sesuai undang-undang. Saya aja Bang Juni Harus sesuai pimpinan tata biasa-biasa tertib. aja. Betul. Saya juga nggak pimpinan komisi. Saya tidak masalah, saya tidak kepingin jadi pimpinan Pak Yandri. Baik, Tetapi saya ke Pak Yandri dulu Pak Joni ya. Kita tahan dulu Pak Joni, harus- saya ya, boleh silakan. berbicara Silakan. dengan Pak Yandri. Pak Yandri, besok pimpinan DPR versi KIH akan dilantik. Ini bagaimana tanggapan Anda? Siapa yang akan melantiknya? Yang ngelantik siapa? Jangan mengolok-olok gitulah Pak. Itu kan juga keputusan politik dari kubu KIH begitu Boleh Pak juga Yandri. tuh ditonton tuh. Kalau perlu berita satu nyekan langsung tuh. Kalau ada pelantikan besok tuh. Siapa yang ngelantik tuh? Bingung. Tapi rasanya. Pak Yandri, ini kemudian saya sebagai masyarakat awam atau masyarakat yang menyaksikan siaran ini akan melihat ada rasa tidak percaya kemudian dengan DPR sendiri, di mana mereka harus menyampaikan, makanya berharap gini, aspirasi mereka bisa Kami gini, tersampaikan, Mbak tapi Veronica. ada kondisi Betul. seperti ini. Kami merasakan itu juga. Oleh karena itu KMP tidak mau disandra. Kami akan bekerja terus dengan jalur konstitusional. Ya kan, cuman satu caranya. Terus saja. Jadi yang nggak mau Duduk masuk bersama komisi, dan nggak mau selesaikan bekerja, itu tidak Mas boleh. Yandri. Ini itu aja Ya kan, caranya. gitu loh. Berunding bersama-sama. Sudah ada ajakan belum Pak Joni sih ke kubu Diajak terus KIP? sekarang pun saya mengajak Mas Yandri nih. Mari kita berunding untuk menyelesaikan masalah bangsa ini. Besok yang melantik pimpinan DPR-nya siapa Pak Joni? Kalau perundingan itu nggak bisa mubah. Saya kebetulan tidak ikut rapat konsultasi tadi, kalau koordinasi, jadi saya belum tahu besok bagaimana prosesnya. Oke. Yang saya tahu sudah ada undangan Begini Bang Joni, saya sarankan untuk rapat besok ada paripurna. pelantikan, Bang Joni. Ya, Oke, baik, saya ke Bang Refli dulu. ya saya undang Mas Yandri ikut dah. Ya yang melantik jangan sampai sore palo lah. Oke, baik, saya ke Pasti Bang tidak Refli. nanti. Anda melihat ini Pasti tidak. seperti dagelan yang tak pernah habis ya. Kita masih mengingat dari awal kemudian pemilihan pimpinan DPR, Ya. ketua MPR. Sepertinya nggak ada habis-habisnya yang ulah, saya katakan begitu, yang dilakukan oleh anggota Dewan kita. Bagaimana ini Anda melihatnya untuk anggota Dewan jadi periode saya kali kira ini? mereka itu seriusnya awal-awal saja. Terakhir kan sudah tidak serius ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ya apapun argumentasinya kan, semua itu kan karena ada interest ya, ada kepentingan political interest, dan sederhana political interest itu adalah jabatan ya, baik itu kursi pimpinan dewan maupun kursi pimpinan alat kelengkapan. Nah, jadi perbedaannya adalah ada kelompok yang merasa kuat ingin
adu kuat, ada kelompok yang barangkali minoritas pengen bahwa ya maunya kita musyawarah mufakat sesuai dengan proporsi masing-masing. Kalau Anda mayoritas silakan ambil mayoritas, tapi proporsi kami jangan diambil semua. Kira-kira begitu. Orang semua tahu pangkal persoalannya itu. Nah, tetapi masalahnya titik temu untuk menemukan ini belum ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mau bertemu atau tidak? Karena kalau tidak mau bertemu, ya. Kemudian seperti Pak Yandri bilang tadi jalan sendiri-sendiri, ya kan? Saya sudah membaca baik di dalam Undang-Undang MD3 maupun Undang-Undang Tatib, itu keputusan tetap diambil dengan minimal 5 fraksi plus 1, jadi 6 fraksi, jadi 50% plus 1. Jadi tidak ada. Artinya selama ini nantinya keputusannya tidak akan pernah sah begitu. Saya menganggap bahwa ini kan saya membaca pasal 232 dan lain sebagainya. Pak Refli, sedikit aja. Yang pasti KIH selalu mau berunding. Selalu mau berunding. Sedikit aja. Jadi yang mengenai fraksi tadi, ada juga yang beranggapan fraksi yang dianggap quorum itu ya fraksi yang masuk ke alat kelengkapan dewan gitu loh. Yang nggak masuk kan nggak dianggap fraksi. Ada juga yang begitu. Iya betul. Di komisi itu ya kan yang masuk cuma 6 nih. Ya kalau 5 yang datang udah lebih dari 50 plus 1. Ada juga yang begitu gitu loh. Karena yang lain nggak pernah memasukkan nama. Rapat paripurna menetapkan fraksi DPR RI ada 10. Iya, Pak Joni. Jadi kalau ada yang bilang 6, itu penafsiran pribadi. Ya. Tapi kan ada pendapat lain, Bung Joni, yang di komisi-komisi. Makanya kan banyak celah ini sebenarnya. Makanya kita tidak mau tersandra dengan ini. Kita yang penting bekerja sekarang. Gitu loh. Semua saya atas nama Nasdem juga ingin saya segera ke Bang Refli dulu. Artinya Bang Refli kalau melihat kondisi saat ini, apapun keputusan yang diambil oleh DPR sendiri tetap kemudian dikatakan tidak sah begitu dengan kondisi saat ini begitu. Iya, karena itu deadlock. Nah, celakanya adalah mekanisme menentukan deadlock ini tidak ada. Memang di undang-undang ini ada dikatakan ya kan ditunda 2 kali, kalau belum juga terpenuhi maka cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR. Tapi cara penyelesaian pimpinan DPR harus juga mengacu pada tatib. Nah, tatibnya menyatakan bahwa ya harus tadi fraksinya pasal 284 ayat 1 merujuk 251 ayat 1 juga mengatakan demikian. Jadi harus setengah dari jumlah anggota, lebih dari setengah jumlah anggota dan lebih setengah dari jumlah fraksi. Oke, baik. Betul itu. Ya, jadi maksud saya itu deadlock. Iya. Tapi begini, sebenarnya kan ini kan kita bicara tentang separuh hukum dan separuh politik. Ya, pasal ini saya kira oleh KIH betul-betul dipegang, dimanfaatkan untuk kemudian menjadi political bargaining dia. Nah, sementara KIH ingin move ya, karena dia menganggap dia sudah KMP, karena dia sudah mendapatkan jabatan-jabatan itu dan kemudian menganggap bahwa pemilihan alat kelengkapan sah. Tetapi saya khawatir kalau dipaksakan terus begitu ya jadi break terus, ya kan? Lalu kemudian yang terjadi adalah nanti setiap pengambilan keputusan itu akan membingungkan presiden, akan membingungkan lembaga-lembaga negara yang berinteraksi dan lain sebagainya begitu. Iya. Aku yakin. Dan akhirnya tidak dinyatakan tidak sah. Kawan-kawan dari KIH sadar diri menurut saya. Aku yakin itu. Jadi mereka akan gabung. Saya kira kesadaran itu. Iya, Pak Yandri dulu silakan Pak Yandri. Jadi mereka mungkin tidak memikirkan lagi pimpinan karena jiwa kenegarawanannya, jiwa besarnya demi mendukung pemerintahan Jokowi, jangan sampai dianggap mereka oposisi gitu. Saya yakin minggu depan atau 2 minggu lagi mereka gabung dalam rapat komisi. Saya yakin betul itu Bang pimpinan kawan-kawan. Oke, Pak Joni tanggapan Anda? Iya, tanggapan saya sederhana saja ya. Kesadaran itu datang dari 2 belah pihak dan saya yakin kesadaran itu akan muncul dalam minggu-minggu depan ini. Semakin tapi kalau tidak ada yang memulai kemudian bagaimana Pak Joni? Apakah kalian akan berjalan beriringan begitu tapi beda pendapat? Nasdem khususnya dan KIH selalu membuka diri untuk mari kita duduk bersama-sama. Kita utamakanlah kebajikan bangsa kita. Harusnya kalau duduk bersama tidak sampai membuat pimpinan sementara dong Pak Joni? Enggak, harusnya kalau duduk bersamanya jadi, maka tidak perlu rapat komisi 5 fraksi. Oke, ya Pak Yandri silakan. Ya jadi begini, saya katakan tadi, saya kurang sependapat dengan Bung Rafli kalau ini deadlock, ya kan? Kita sudah melalui semua tahapan itu, dan kita akan jalan terus. Esensinya sebenarnya kita ini mau bekerja, gitu loh. Mau bekerja, mau melayani rakyat. Kita malu sudah dilantik dari 1 Oktober, ya kan? Sampai sekarang belum ada rapat komisi, aspirasi banyak. Dan opininya sekarang, apa yang saya tangkap,
yang terkesan di masyarakat itu, kenapa kayak aku ngotot banget mau jadi pimpinan gitu loh. Sementara katanya KMP nggak dapat menteri juga diam aja, itu tidak ada masalah. Di Jawa Tengah disapu bersih sama KIH juga kita diam saja. Jadi apa namanya, kalau ini yang dipertahankan, justru saya mengkhawatirkan apa namanya tingkat kepercayaan kepada KIH akan semakin menurun gitu. Nah, karena itu saya bilang tadi, saya yakin jiwa negarawannya Bang Juni dan kawan-kawan itu insya Allah akan muncul minggu depan. Oke, baik. Iya, terima kasih Pak Yandri dan juga Pak Joni sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan nanti minggu ke depan ada kesepakatan justru ya, tidak berjalan berbeda begitu. Saya kira ya Pak Joni? ya kita perlu jaga betul bahwa ya kesadaran untuk membangun bangsa harus datang dari dua belah pihak ya. Dari dua belah pihak, tidak bisa lagi satu menyandera yang lain. Jadi kalau KMP merasa KIH menghambat, maka KIH juga merasa KMP menghambat. Tidak boleh saling menghambat. Mari kita duduk bersama dan bangun bangsa ini demi kejayaan negeri kita. Kayaknya masih tidak ada yang mau ngalah. Baik, terima kasih Pak Joni, Pak Yandri sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Veronica. Makasih. Makasih. Baik, terakhir ke Bang Refli mungkin sedikit saja Bang, mungkin dengan melihat kondisi yang saat ini, prediksi Anda ke depan akan seperti apa ya, parlemen sederhana kita? Ya. Ini KMP kan merasa leading ya, karena itu dia kemudian tidak punya insentif untuk duduk berunding. Sementara KIH merasa tertinggal, ya satu-satunya cara adalah dia menahan apa yang dia bisa tahan dan kemudian berharap bahwa akan ada perundingan, musyawarah mufakat. Ini seperti perang juga. Tetapi katakanlah ini kemudian tetap split terus ya sampai berbulan-bulan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Maka saya katakan tadi akan deadlock. Katakanlah rapat itu tetap bisa berlangsung, ya rapat apapun berlangsung, tetapi ketika mengambil keputusan tidak bisa. Apakah pimpinan tertinggi dalam hal ini mungkin kita katakan Prabowo dan juga Jokowi harus sampai turun tangan atau berbincang? Ya seharusnya begitu kan, biasanya kan kalau yang punggawa-punggawa di bawah ini kan selalu berperang, berkelahi dan lain sebagainya. Tetapi kalau panglima perangnya sudah damai, maka kemudian yang bawah kan tinggal mengikuti. Nah cuma masalahnya sekarang panglima perangnya itu belum memperlihatkan keinginan untuk bertemu. Jangan-jangan dia membiarkan dulu punggawa-punggawa ini berperang ya sampai kemudian lelah sendiri, baru mereka kemudian bertemu dan sebagai pahlawan ya menyelesaikan persoalan. Nah kita tidak tahu, tapi satu keyakinan saya, bangsa kita ini sebenarnya tidak ekstrim ya, tidak ekstrim untuk dalam melakukan sikap sesuatu. Saya yakin akan ada jalan pembicaraan, seperti halnya juga konflik 2004 antara koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan. Oke, berarti ini pun nanti akan ada waktunya kemudian mereka mau duduk bersama ya, karena akan capek sendiri nanti kan. Betul. Baik, terima kasih Bang Refli sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk.